love the Oke Pak, kita hari ini mau kemana? Kita lagi ada kunjungan industri, pengen menuju ke Jalan Studio ya? Ya, Jalan Studio di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat. Ya, jadi ini program dari BMPI supaya kita lebih mengetahui juga tuh dunia industri itu sebenarnya pekerjaan dan proses animasi itu kayak gimana. Jadi kita nggak sekedar bikin animasi gitu doang, jadi ketahuan tuh arahnya tuh kita gimana proses-prosesnya. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Ya, saat ini kami sedang di rest area dan lagi perjalanan menuju ke daerah Depok. Depok ya. Kondisi teman-teman saat ini seperti apa Pak? Ngantuk. Ngantuk. Raut itu tidak menikmati perjalanan itu. Tapi ya mudah-mudahan kita nanti selamat sampai tujuan. Amin. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step up. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Don't be scared. Oke teman-teman, selamat datang di mana nih ya Mbak ya? Javiera Studio. Javiera Studio. Oke, kali ini saya langsung berbicara dengan kakak siapa? Amarani. Amarani, ya. Kakak Amarani mungkin bisa jelasin sedikit terkait dengan perusahaan yang dijalani saat ini. Kira-kira dia bergerak di bidang apa saja? Oke, jadi Javiera Studio ini anak perusahaannya dari Janis Tuntas Data. Kami ini berfokus pada jasa digital creative service ya. Jadi dari mulai desain grafis sampai animasi dari 2D sampai 3D kami tangani di sini. Lebih fokus ke animasi sih. Animasi ya. Dengar-dengar ini sudah banyak proyek nih yang ditangani ya, dari yang mulai skala dalam negeri sampai dengan internasional ya. Kira-kira mungkin bisa kakak jelasin ke teman-teman kira-kira hal-hal apa aja yang menarik dari proyek yang pernah dijalani. Oke, hal yang menarik tuh banyak ya, karena di setiap proyek tuh pasti ada kesulitan tersendiri, pasti ada kendalanya, tapi juga
ada kesenangan sendiri gitu kan kalau misalnya dapat sesuatu yang baru, apalagi kalau misalnya proyeknya yang dari luar negeri, pasti kita ada kebanggaan juga nanti untuk kalau udah dipublish kita bisa pamerkan gitu sebagai porto. Ya hal-hal itu sih, problem solve-nya itu yang paling dibilang menantang dan menarik juga di sini, karena selain kita cuma kita mengerjakan produksi, kita juga harus bisa ya problem solve itu kalau ada kendala atau ada masalah yang kita hadapi, harus bisa kita tanganin di situ sih. Oke. Kalau untuk yang kerja di bidang animasi 3 dimensi ini sendiri, ada berapa orang dalam satu tim, Kak? Kita di sini sekarang nih di setiap proyek, jadi kita menyesuaikan sih. Tapi untuk proyek yang sekarang kita lagi tangani, kita ada 4 orang modeler sama ada 2 orang animator. Jadi kita buat aset dan properti 3D yang 4 ini. Terus untuk yang 2 orang animator itu di tim animasi untuk Iya Kak, tadi kita sempat keliling-keliling sebentar ya. Ternyata di antara tim ini ada yang baru lulusan SMK ya. Itu luar biasa banget gitu loh. Berarti kan dengan kata lain pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu di sekolah sudah sinkron dengan industri yang ada di sini ya Kak ya. Iya benar. Jadi basicnya memang mereka pelajari ya udah di sekolah, terus di sini kita asah lagi, kita pertajam lagi, kita training, kita arahkan gitu supaya jadi ya berkompeten seperti sekarang gitu. Oke, siap. Berarti kan luar biasa ya anak-anak SMK yang sudah lulus bisa langsung bekerja di sini. Iya. Ada nggak semacam pesan dari Kakak untuk kami di sekolah kami yang membuka jurusan animasi ya, karena ini tentang animasi. Kira-kira hal-hal apa aja yang paling penting yang harus disiapkan untuk kesiapan anak-anak begitu untuk mereka bisa nanti bekerja di bidang animasi seperti ini? Untuk hal-hal itu mungkin kita lebih banyak ngobrol sama praktisi sih ya, karena kan nanti setelah lulus sekolah biar bisa langsung diserap sama industri, jadi mungkin kita lebih banyakin ngobrol sama praktisi supaya terarah gitu dan sesuai sama kebutuhan industri yang ada gitu. Jadi gurunya yang harus aktif ya dalam istilahnya buka kerjasama dengan industri-industri di bidang animasi seperti itu ya. Mungkin ada motivasi buat adik-adik kami, anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pendidikan di SMK khususnya di jurusan animasi atau multimedia, biar mereka tetap semangat belajar di bidang seni seperti ini. Mungkin ya pasti lebih giat belajar lagi ya, terus juga nih loh kita keren-keren nih ngerjain proyeknya kalau misalnya belajarnya rajin, bisa diserap sama industri besar di Indonesia, karena memang Indonesia nih banyak SDM-nya ya buat, apalagi animasi lagi naik-naiknya nih, lagi banyak proyek yang dari luar ke Indonesia, ini kan pasti jadi kebanggaan sendiri juga. Mungkin itu sih yang bakal bisa memotivasi adik-adik buat belajarnya lebih giat lagi. Dan yang pasti cuannya gede banget ya di sini. Ya gitu deh. Halo teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Julius. Bapak Julius. Bapak Julius adalah sosok yang sama dengan saya, sama-sama guru ya Pak ya. Dan kita sama-sama di sini sebagai peserta pelatihan. Dan saat ini kita sudah mengunjungi apa Pak nama perusahaannya? Zapiera Studio. Ya, Zapiera Studio yang tentang animasi gitu, yang sesuai dengan yang upskilling yang kita pelajari ya Pak ya. Kira-kira dari hasil tadi kita kunjungan industri Pak, kita sudah melihat prosesnya, kemudian mereka sempat bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka di bidang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin ada semacam testimoni yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman semua yang nonton di video ini. Oke, setelah mengikuti kegiatan kunjungan industri ini, memang saya pribadi merasa wawasan saya terbuka. Jadi ternyata untuk sebuah industri animasi, kalau memang relasinya sudah kuat, itu bisa mendapatkan proyek yang besar seperti itu. Dan mungkin ini juga jadi stimulus buat kami khususnya para guru untuk memberikan motivasi ke anak-anak bahwa mereka ketika lulus jangan takut kalau memang mereka mau berkecimpung di dunia animasi, mereka pasti ketika ada kesempatan itu bisa berkembang seperti Zapiera Studio ini. Karena saya lihat untuk proyek juga mereka yang dikerjakan lumayan besar juga setara Hollywood. Nah itu mungkin bisa jadi motivasi yang besar buat anak-anak kita supaya kedepannya mereka bisa lebih terpacu lagi khususnya ketika belajar mengenai animasi seperti itu.
Iya benar banget, dan tadi kita udah muter-muter studio, ternyata karyawan di sini ada yang memang lulusan SMK murni ya. Ada yang dari jurusan animasi, ada juga yang dari jurusan RPL untuk di bidang web desainnya. Berarti kan luar biasa sekali. Berarti kan dengan kata lain ilmu yang kalian pelajari di sekolah buat anak-anak yang nonton video ini nggak akan sia-sia, karena memang saat ini industri digital semakin mencuat ya, seperti itu. Oke, kira-kira menurut Bapak apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita untuk lebih baik lagi untuk menghadapi era digital saat ini? Oke, mungkin untuk saat sekarang yang dibutuhkan oleh sebuah industri animasi yang saya tahu itu yang pertama yang paling itu soft skill. Karena di situ sangat dibutuhkan ketika nanti mereka terjun dalam sebuah studio, itu mereka akan dituntut kerjasamanya, terus kedisiplinannya, dan itu tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Mungkin kalau untuk kemampuan mereka bisa mengasah selama 3 tahun. Cuman untuk soft skill mereka mungkin harus disiapkan lebih dini supaya apa? Selain kemampuan, mereka juga bisa mendapatkan poin tambahan dari soft skill yang mereka miliki. Seperti itu sih. Iya benar banget, karena soft skill itu kan kalau tidak salah itu bagaimana mereka belajar untuk bersosialisasi. Betul. Seperti itu ya. Percuma aja kita bisa segalanya, kita bisa segalanya, tapi ketika kita ingin mengutarakan apa yang kita bisa dengan orang yang nggak tahu, dengan asal keterampilan kita, maka tidak akan tersampaikan. Betul. Jadi soft skill itu adik-adik sangat penting banget ya Bapak Ibu untuk kita ajarkan ke anak-anak kita, karena memang sudah real. Tadi kita udah nanya-nanya di industri, ternyata hal tersebut menjadi poin utama yang harus dibekali oleh anak-anak kita. Oke, terima kasih Pak.